selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video pesan penting ya untuk masing-masing zodiak, kita lanjutkan di sini. Dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Leo di periode kali ini, Leo. Dan seperti biasa, ini timeless reading ya, pesan pentingnya. Jadi mungkin bisa kamu tonton kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini, Leo. Jadi nggak ada batas waktunya, oke? Timeless reading. Jadi seperti biasa di sini kita akan buka 3 kartu ya, Leo ya. Untuk pesan pentingnya kita buka 1 kartu untuk kehidupan umum kamu, 1 kartu untuk kehidupan asmaranya kamu, kemudian 1 kartu buat saran kamu di timeline ini atau di video ini, oke? So here we go, kita lihat untuk Leo pesan pentingnya apa aja yang bisa aku sampaikan ke kamu di video ini. Mari kita lihat pesan penting Leo. Oke, 1 kartu buat kehidupan umumnya kamu, 1 kartu buat asmaranya kamu, kemudian 1 kartu buat sarannya kamu di video ini. Oke. So kita mulai dari kehidupan umum kamu di sini, Leo. Di sini ada kartu 8 of Spring. So aku ngerasa di sini ada semacam perjalanan mungkin yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat ini. Oke, karena 8 of Spring atau 8 of Wands juga bisa berbicara mengenai traveling, bisa jadi soal perpindahan tertentu ya yang akan kamu lakukan, bisa jadi melalui udara karena mostly 8 of Spring memang berbicara traveling melalui udara. Simply bisa jadi kartu 8 of Spring di sini menyarankan kamu untuk lebih praktikal dalam beberapa waktu ke depan, lebih praktis gitu ya, karena 8 of Wands juga berbicara mengenai swift actions. Dan aku ngeliat di sini kamu jangan terlalu meribetkan diri kamu dengan hal-hal yang mungkin nggak bisa kamu kontrol, Leo. Itu juga sarannya dari kehadiran kartu 8 of Spring. Jika beberapa situasi di sini mengharuskan kamu di sini untuk mengambil langkah-langkah yang praktis, ya lakukan saja gitu loh. Contohnya gimana, Mbak? Contohnya gini, kamu mungkin di sini lagi butuh semacam bantuan finansial, let's say mungkin kamu pengen bayar apa gitu ya, dan kemudian kamu ada semacam prinsip di sini, gue nggak bakal minjem atau minta bantuan kepada siapa gitu ya, atau gue nggak bakal make pay letter apapun atau pinjol apapun gitu ya. Tapi ya keputusan praktisnya ya kamu memang butuh bantuan cepat gitu loh, dan mungkin bantuan terdekat yang kamu bisa lakukan mungkin memang meminta bantuan kepada orang lain, atau bisa jadi mengakses pay letter atau pinjaman online yang kamu butuhkan, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Jadi mungkin memang langkah-langkah seperti itu yang disarankan bagi kamu dalam beberapa waktu dekat ini, langkah-langkah praktis yang menurut kamu ya nggak ribet gitu loh, atau tidak merusak mood kamu juga. Jadi semacam pesan di sini agar kamu lebih santai aja gitu loh dalam bikin keputusan. Jangan meribatkan diri kamu sendiri, jangan overthinking. Kita akan coba lihat nanti lebih jauh pesan pentingnya seperti apa. Di asmara, pesannya di sini ada Queen of Summer atau Queen of Cups. Kamu mungkin terhubung dengan sesama water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, doesn't have to be. Tapi dengan kehadiran kartu Queen of Summer ini, aku ngerasa kayak ada 1 individu khusus di sini yang mungkin lagi dekat dengan kamu di sini ya, Leo ya. Atau kita berbicara mengenai 1 individu spesifik yang aku ngelihat di sini, siapapun individunya, bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama, atau mungkin yang sekarang lagi pendekatan dengan kamu. Dia punya keterbukaan emosional kepada kamu, keterbukaan emosional dalam artian mungkin dia memang secara terbuka di sini menunjukkan kepada kamu bahwasanya dia memang tertarik kepada kamu secara romantis, atau dia memang sosok yang sayang sama kamu, kayak dia memang show off gitu loh, kayak dia mencoba menunjukkan kepada kamu bahwasanya ya gue suka sama lu, Leo gitu. Kita akan klarifikasi nanti lebih jauh. Sarannya buat periode ini ada Awakening atau di Hangman. Nah, kehadiran kartu di Hangman ini sebenarnya selaras dengan kartu 8 of Wands yang kita baca di kehidupan umum kamu tadi. Apa maknanya, Mbak? Maknanya gini, mungkin ada pertentangan, semacam pertentangan ya, atau konflik internal yang kamu rasakan terkait keputusan tertentu yang akan kamu ambil. Let's say ini bertentangan dengan prinsip gue, Mbak. Ini bertentangan dengan keyakinan gue. Jadi ada beberapa keputusan di sini yang mungkin
kamu ngerasa kayak harus melakukan semacam pengorbanan gitu loh. Kalau misalnya gue ingin melakukan ini, gue harus mengorbankan prinsip gue dong. Kalau misalnya gue ngelakuin ini, gue harus merubah mindset gue dong gitu loh. Jadi ada semacam perubahan di sini atau pengorbanan yang memang disarankan kamu lakukan, Leo. Tujuannya apa? Ya perubahan yang kamu inginkan. You know what I mean? Jadi mungkin memang kamu harus bersikap fleksibel dalam situasi yang kamu hadapi ini, baik itu di kehidupan umum kamu maupun di asmara. Kita coba klarifikasi di sini bagi Leo di kehidupan umum kamu. Kita coba lihat Eight of Spring-nya. Oke. Why Eight of Spring here? Ada Seven of Cups, The Magician, ada The Devil card. So ada gue harus tutup karena memang YouTube sekarang itu banget ya, strict banget kalau soal yang vulgar gini. Jadi gue harus tutup guys kartu The Devil-nya biar nggak di itu ya, biar nggak keganggu channel aku. So, di sini ada kartu Seven of Cups, The Devil yang aku tutup kartunya, kemudian ada The Magician. Ada dua kartu di sini yang menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang sangat passionate. Simply put, aku bilang di sini kayak sesuatu yang benar-benar ingin kamu lakukan. Nah, gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, bertentangan dengan pendapat kamu atau mungkin ada beberapa pihak yang against your will, atau ada beberapa pihak yang di sini bertentangan dengan keinginan kamu atau hal yang kamu inginkan gitu ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi temen yang ngasih semacam masukan ke kamu. Ngapain sih Leo kamu harus ngelakuin ini? Ngapain sih lu harus ngelakuin ini Leo gitu loh. So di tengah kamu di sini ngedengerin pendapat orang lain ini, siapapun orang lain ini, kamu jadi bingung gitu loh. Gue harus ngelakuin apa? Gue harus bertindak seperti apa? Padahal ini sesuatu yang benar-benar ingin kamu wujudkan, let's say, atau sesuatu yang benar-benar ingin kamu lakukan. Apapun ini maksudnya, bisa jadi ini soal kamu pengen mengembangkan bisnis atau mungkin kamu pengen manifestasi bisnis baru atau bisa jadi ini soal karir. Mungkin kamu pengen coba karir baru di sini ya, pengen mencoba sesuatu yang di luar bidangnya kamu atau sesuatu yang lebih beneficial bagi situasi finansialnya kamu. So bisa dibilang aku ngeliat di sini ini semacam keputusan yang cukup berani ya. Cuman karena di sini kartunya adalah Eight of Spring, aku ngeliat di sini Leo segala sesuatunya akan baik-baik saja dan memang berjalan sesuai dengan harapannya kamu sih. Aku ngelihatnya cenderungnya seperti itu karena Eight of Spring memang seperti yang aku bilang di awal soal pengambilan keputusan yang praktis. Jadi kalau misalnya memang keputusan praktisnya kayak kamu di sini lebih mendorong keputusan kamu untuk mengikuti apa yang kamu mau, lakukan hal itu gitu loh. Dan jika memang kamu di sini harus mengorbankan sesuatu atau harus meninggalkan sesuatu di belakang atau bersikap cuek terhadap beberapa hal, lakukan hal itu gitu loh. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu harus meminimalisir ngedengerin kata orang lain, lakukan hal itu, karena ada semacam pengorbanan di sini yang memang harus kamu lakukan. Kalau misalnya memang di sini ada suatu karir yang mengharuskan kamu di sini untuk let's say relokasi atau pindah domisili, mungkin itu memang sebuah keputusan yang harus kamu ambil demi perubahan yang kamu inginkan itu terjadi. Karena ada beberapa orang yang ya senang-senang aja gitu loh dengan kehidupan yang stagnan, gak kemana-mana, atau ya kayak gitu-gitu aja. Tapi ada yang gak senang gitu loh kehidupannya kayak gitu-gitu aja. Jadi kamu tipe orang yang mungkin pengen sesuatu yang baru untuk saat ini dalam hidup kamu atau di karir kamu. So it's a good thing, it's a good time for you to make that decision gitu loh. Memang sekarang saatnya bagi kamu untuk berani ambil keputusan di sini Leo. Itu juga pesan yang muncul dari kehadiran kartu-kartu ini. Nah kalau misalnya ini soal proses perpindahan atau traveling tadi, aku ngerasa sih bakal terjadi karena memang dorongan kamu untuk perpindahan atau traveling ini jauh lebih besar menurutku, karena ada The Magician dan The Devil. Kita lanjut ke asmara kamu, ada Queen of Summer. Mari kita lihat. Okay. Why Queen of Summer here? Ada Six of Cups, the Fool card, kemudian ada Eight of Pentacles. Nah, ada beberapa kemungkinan ya Leo ya. Jadi kemungkinan pertama bisa jadi ini sosok dari masa lalu ya, sosok dari masa lalu yang mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu lagi, mencoba untuk membangun hubungan sama kamu lagi. Cuman orang ini belum kelihatan tujuannya apa.
Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini ada kartu the Fool card. Cuman kalau misalnya kamu tanya padaku, Mbak, ini orang niatnya baik nggak sih? Niatnya baik, dia memang ingin menjalin hubungan asmara dengan kamu lagi. Jadi memang tujuannya romantis di sini ya, bukan sesuatu yang abu-abu, bukan sesuatu yang nggak jelas gitu loh. Nggak jelas dalam artian niatnya apa. Tapi kalau misalnya di sini kamu tanya, dia serius nggak sih Mbak sama saya? Dia pengennya nikah nggak sih? Karena saya pengennya nikah. Aku belum ngelihat orang ini pengen sesuatu yang bersifat pernikahan dengan kamu ya Leo ya. Cuman orang ini memang punya perasaan yang besar ke kamu. Itu sih sederhananya. Jadi kalau misalnya muncul lagi pertanyaan, layak nggak sih Mbak orang ini untuk diterima lagi? Kalau misalnya kamu tipe orang yang nggak masalah dengan menjalin hubungan dulu kemudian tujuannya belakangan, ya ini nggak masalah gitu loh. Kalian mungkin pengen penjajakan dulu, kalian mungkin pengen menilai bibit bebet bobotnya dulu gitu ya dari pasangan kalian ini orang ini sesuai nggak kriteria gue atau gimana gitu ya. Ya ini cocok gitu loh, nggak salah untuk diterima lagi. Tapi kalau misalnya kamu di sini bukan tipe orang yang sabaran, bukan tipe orang yang tolerir dengan waktu atau orang yang fleksibel dalam menjalin hubungan dan kamu pengennya langsung nikah, this is not the right person for you. Orang ini bukan orang yang tepat bagi kamu di sini, Leo, oke? Jadi ya, aku sih ngelihatnya memang tujuan orang ini baik, itu satu. Yang kedua, dia memang punya perasaan yang besar ke kamu. Terlepas ini orangnya siapa, tapi memang kemungkinan besar ini sosok dari masa lalu. Nah, skenario keduanya di sini Leo, aku merasa ini orang yang beda usia dengan kamu ya, beda usia dengan kamu kemudian mencoba untuk menyapa kamu lagi, oke? Cuman seperti yang aku bilang tadi, tujuan dia nyapa ini belum sesuatu yang bersifat serius, oke? Jadi saranku sih dijalani aja dulu. Kalau misalnya memang ini orang baru yang mencoba untuk berkenalan dengan kamu, saranku dijalani aja dulu. Atau kalau misalnya kamu di sini bertanya padaku, Mbak, ini orang yang di luar tipenya gue, di luar standarnya gue biasanya gitu loh, nerima pasangan gitu ya, atau sosok romantis, haruskah gue terima? Haruskah ini worth it nggak sih? Worth it sih ya, karena dia datang dengan niat yang baik. Orang yang datang dengan niat yang baik ya bagus gitu loh, maksudku ya layak untuk diterima, you know what I mean? So kita lanjut di sini Leo ke saran kamu. Ada kartu di Awakening di sini, Queen of Pentacles, the Tower, kemudian ada Five of Cups. Oke. Ada semacam trauma di sini ya, yang menghentikan diri kamu untuk atau membuat kamu ragu di sini membuat keputusan tertentu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai proses perpindahan tadi atau orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kamu tadi, mungkin sebelumnya kamu sempat ragu untuk mengandalkan diri kamu dalam ambil keputusan karena beberapa keputusan kamu sebelum-sebelumnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasinya kamu, atau kamu ngerasa kayak nggak capable gitu loh untuk mengambil keputusan sendirian. Jadi kamu mungkin ngerasa butuh bantuan orang lain. Somehow aku ngerasa kayak kamu di sini dependent atau bergantung dengan pendapat orang lain bisa jadi. Padahal sarannya di sini adalah di Hangman, ada sebuah pengorbanan, ada sebuah perubahan mindset yang terjadi Leo, agar kamu di sini benar-benar ngelihat path-nya kamu atau jalan kamu ke depannya itu dari sudut pandang yang lebih jernih. Ya, untuk menghindari kamu di sini bergantung kepada orang lain gitu loh. Dan Adlerian yang baca buku tentang Adlerian ya, dia bilang gini, trauma itu sebenarnya nggak ada, you know. Trauma itulah yang bikin kita jadi self-sabotaging ourselves. Padahal trauma itu kan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kita bisa mengontrol gimana trauma ini mempengaruhi kita di masa sekarang, you know. Jadi bagaimana kinerja otak kita itu bagaimana tergantung kita gitu loh, gimana kita mengendalikannya, bagaimana kita mengafirmasinya. Jadi dalam situasi ini aku ngelihat kamu cenderung menggunakan trauma itu sebagai jalan bagi kamu untuk menghambat kamu untuk melangkah ke depan. Dan di sini caranya Leo, ada perubahan mindset di sini yang harus terjadi. Jangan biarkan, emang trauma itu exist ya. Menurutku trauma itu exist. Ada sesuatu yang bikin kamu jadi sedih ya, emosi kamu jadi sedih, kamu jadi marah ya. Tapi jangan biarkan trauma-trauma itu mempengaruhi keputusan-keputusan kamu di masa sekarang. Karena di masa sekarang kamu bisa mengontrolnya.
yang nggak bisa kamu kontrol yang sudah terjadi, dan kamu nggak perlu menyibukkan diri kamu dengan hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol atau mensabotase diri kamu dengan hal-hal yang di luar kendali kamu, kayak paham stoik ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu, realita kehidupan memang seperti itu guys. Hidup itu kejam dan tidak adil. Jadi kalau misalnya kamu di sini tidak secara sadar mengendalikan kontrol diri kamu, hidup kamu di sini tidak buru-buru di sini mengesampingkan sikap innocence yang kamu, bahwasanya oh dia yang bertanggung jawab terhadap keputusan gue gini, ya gimana ya gitu ya, kamu pasti akan terus ngerasa stuck dan bertahan dengan trauma itu tadi. Jadi memang ada sebuah perubahan mindset di sini dalam proses pengambilan keputusan ini bagi kamu Leo, dan mungkin memang ada pengorbanan di sini yang harus terjadi. Oke? Terlepas ini pengorbanannya apapun, bisa jadi ini soal relationship. Oh, dia lebih kecil dari gue mbak, gue gak suka dengan orang yang gak seusia sama gue atau yang lebih kecil dari gue. Mungkin itu harus berubah gitu loh. Mungkin kamu memang ketemu dengan seseorang yang walaupun usianya lebih kecil dari kamu, mungkin bijak pemikirannya, atau lebih cerdas secara emosional, bisa jadi. Oke? So guys, ini adalah sharing dengan kamu nih di pesan penting kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!